Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Banati at-talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam pembacaan kitab Fiqih Muyassar. Kita sudah menyelesaikan bagian pertama tentang apa itu taharah, pembagian taharah dan apa pentingnya taharah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang air. Pembahasan tentang air, ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan air yang akan kita sebutkan nanti dari kitab ini, dari kitab Fiqih Muyassar. Sebelum kita melanjutkan, kita akan mengulang sedikit apa yang setelah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya taharah itu secara umum intinya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah wudu, kemudian yang kedua adalah al-ghuslu, kemudian yang ketiga adalah tayamum, kemudian yang keempat adalah izalatu an najasah. Ini yang disebut dengan maqasid at-taharah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan sebutkan maqasid taharah, maka yang disebutkan adalah pertama al-wudu, al-ghusl, at-tayammum wa izalatu an najasah. Ini yang disebut dengan maqasid at-taharah. Kemudian dalam taharah juga ada media-media atau sarana-sarana yang digunakan untuk melakukan taharah atau yang disebut dengan bersuci. Kita telah menyebutkan wasail at-taharah, sarana yang digunakan untuk bersuci hanya ada 4. Yang pertama air, al-ma, yang kedua at-turab, yang ketiga ad-dabgu, yang keempat adalah hajaru al-istinja. Nah, insyaallah malam hari ini kita akan mempelajari tentang air. Nah, air apa saja yang boleh digunakan untuk berwudu dan air apa saja yang tidak boleh digunakan untuk berwudu. Air kalau tercampur dengan sirup, kalau tercampur dengan teh, kalau tercampur dengan gula, apakah boleh kita gunakan untuk berwudu atau tidak, akan kita pelajari dalam pembahasan ini. Baik. Di dalam kitab ini penulis menyebutkan masalah selanjutnya, al-mas'alah as-saniyah al-ma' allazi tahsulu bihi taharah. Pembahasan tentang air itu berkisar tentang 4 macam pembahasan. Pembahasan tentang air di dalam kitab ini beliau akan membahas tentang 4 macam pembahasan. Ada pembahasan yang kelima, tapi nanti itu akan kita sendirikan pembahasannya. Yang pertama adalah alma allazi tahsulu bihi at-taharah. Bahasa mudahnya air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah berkaitan dengan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah al-ma'u iza khalatathu an-najasah au al-ma'u iza khalatathu najasatun. Air kalau bercampur dengan najis, apa hukumnya? Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, al-ma'u iza khalatahu tahirun. Al-ma' air kalau dia bercampur dengan benda suci. Misal air di ember, anti masukkan kaki anti ke dalam. Kaki manusia suci atau najis? Suci. Kalau kaki manusia masuk ke dalam ember, airnya berubah menjadi najis atau tidak najis? Mungkin kita mengatakan najis pakai air bekas kakinya. Nah, tapi itu istilah manusia, tapi dalam istilah syariat, apakah air itu najis? Nanti akan kita sebutkan. Kemudian yang keempat berkaitan dengan hukmu al-ma'i al-musta'mal fit taharah. Hukum air musta'mal dalam bersuci. Apa itu air musta'mal akan kita sebutkan nanti. Air musta'mal bahasa gampangnya adalah air sisa, air yang telah digunakan. Apakah air yang digunakan itu maksudnya sisa dari berwudu, atau sisa dari mandi pagi, atau sisa gosok gigi, atau sisa basuh muka? Apakah air sisanya boleh digunakan untuk berwudu? Itu yang akan kita sebutkan nanti. Insyaallah pada malam hari ini akan kita bahas adalah 2 pembahasan, air yang bisa digunakan untuk bersuci dan air kalau bercampur dengan benda najis. Baik.
Kita mulai dari bagian yang pertama. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mas'alah As-Saniyah, masalah yang kedua, al-ma'u allazi tahsulu bihi at-taharah, air yang tercapai dengan air tersebut suci. Kalau kita terjemahkan bahasa yang paling mudah, air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air yang bisa digunakan untuk bersuci, beliau menyebutkan at-taharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bihi. Bersuci membutuhkan air. Yuzalu bihi an-najas wa yarfa'u bihi au yuzalu bihi an-najas wa yurfa'u bihi al-hadas. Yang menghilangkan najis dan bisa menghilangkan hadas. Wa huwal ma, yaitu air. Wal ma'ul ladzi tahsulu bihi at-taharah, dan air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah al-ma'u at-tahur. Air namanya air at-tahur. Nah, taib. Jangan sampai salah baca. Cara membaca adalah al-ma'u at-ta dengan fathah, bukan al-ma'atu dengan dhammah. Al-ma' at-tahur, air suci. Nah, apa itu al-ma'ut tahur? Al-ma'ut tahur kata para ulama, huwal ma'ut tahur huwa at-tahir fi zatihi, air yang suci, wal mutahhir li ghairihi, air yang suci dan mensucikan. Airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Itulah yang dinamakan dengan air tahur. Nah, wa huwa at-tahir fi zatihi al-mutahhiru li ghairihi. Dia air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, wa huwal baqi ala aslihi hilqatihi, yaitu air yang tetap dalam kondisi aslinya. Ai ala sifatihi allati huliqa 'alaiha, tidak berubah. Nah, sawaun kana nazilan minas sama, apakah itu turun dari langit, kal matari, seperti air hujan, wa zawis saluji wal baradi, au jariyan fil ardi, atau air yang mengalir di tanah, kamail anhar wal uyun wal abar wal bihar, seperti air sungai, air mata air, air sumur dan air laut. Nah, air suci, air tahur, para ulama di samping mereka menamakan itu dengan air tahur, mereka juga menamakan dengan air mutlak. Namanya al-ma'ul mutlak. Nah, ini namanya adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air mutlak atau air tahur. Nah, air tahur. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Anfal, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Allah telah menurunkan bagi kalian air dari langit, liyutahhirakum bihi, agar bisa digunakan untuk bersuci. Nah, juga Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 48, Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan Allah telah menurunkan air hujan dari langit, ma'an sebagai air yang tahura, yang suci dan mensucikan. Taib. Jadi apa itu air tahur? Air yang suci dan mensucikan. Jadi air suci, air mutlak adalah air tahur, adalah yang dua punya sifat. Airnya suci dan mensucikan. Apa saja contohnya? Contohnya yang pertama adalah air hujan. Air hujan maka boleh digunakan untuk bersuci. Seseorang ketika ingin berwudu kemudian turun hujan, dia boleh menampung air hujan kemudian dia gunakan untuk bersuci. Air laut juga boleh digunakan untuk bersuci. Dia main ke pantai misalnya, main ke pantai Padang, main ke pantai Pariaman, main ke pantai apalagi, main ke pantai kemudian datang waktu sholat, langsung saja dia pergi ke pinggiran pantai, ambil air cium muka atau berwudu seperti berwudunya untuk sholat, maka wudunya sah. Nah, air sungai juga begitu. Air sungai boleh digunakan untuk berwudu. Nah, air batang anai di batang agam, apalagi air batang anai yang di Pariaman, air yang di Jambi, air apa namanya? Sungai, ya ada beberapa sungai. Nah, kalau di Jawa ada air Bengawan Solo misalnya. Air sumur juga bisa digunakan untuk bersuci. Air mata air. Tahu air mata air ya? Kemarin anti mandi di mana? Di Minang. Itu dari mata air kan? Nah, itu juga dinamakan air tahur. Kemudian air es. Air es boleh tidak digunakan untuk bersuci? Boleh. Air dingin? Boleh. Nah, air dingin juga boleh digunakan untuk bersuci. Baik.
Ini contohnya air laut. Air laut kalau kita mandi di laut boleh kita gunakan untuk bersuci. Misalnya junub langsung menyelam ke dalam laut, keluar lagi maka dia sudah dalam keadaan suci. Air hujan juga bisa digunakan ditampung. Air sungai seperti ini. Nah, atau air sumur, semuanya bisa digunakan untuk bersuci. Termasuk juga air mata air. Nah, salju, kalau salju bagaimana cara bersuci dengan salju? Langsung diusap saljunya ke muka? Tidak, dia harus dicairkan dulu sampai menjadi air. Jadi jangan sampai salah ketika anti mungkin dapat kesempatan nanti liburan ke Eropa atau liburan ke mana luar negeri yang di situ ada saljunya, datang musim dingin, langsung berwudunya ambil salju diusapkan ke muka. Nah, yang diinginkan oleh syariat adalah ketika berwudu adalah mengusap dengan air. Salju yang diambil kemudian biarkan sampai menjadi air. Nah, air batu es boleh tidak digunakan bersuci? Boleh. Apakah langsung batu-batunya kita oleskan ke muka? Tidak. Bagaimana caranya? Dicairkan terlebih dahulu. Dicairkan terlebih dahulu. Ini adalah contoh air suci atau air mutlak. Apa itu air mutlak? Adalah yang kalau kita semua ketemu dengan air ini, apa yang kita sebutkan? Kalau misalnya kita ketemu air mata air, apakah ini air susu? Bukan. Ketika batu es, apa yang kita katakan? Apakah ini air teh? Bukan. Yang kita katakan ini adalah air. Nah, contoh gampang, kalau anti punya air dalam ember, kemudian anti bawa ke teman anti, tanya sama dia, ini air atau bukan? Oh, itu air katanya. Maka kalau dia mengatakan itu air, berarti itu adalah air mutlak. Nah, itu adalah air mutlak. Jadi air mutlak adalah air yang seperti sifat aslinya. Sifat asli air seperti apa biasanya? Warnanya jernih ya. Warnanya putih atau jernih? Nah, bukan air putih ya. Kalau air putih susu namanya. Air yang jernih. Baunya gimana? Baunya bau air kan? Nah, warnanya warna air. Rasanya ada manis-manisnya? Tidak, itu le minerale ya. Kalau ada manis-manisnya maka itu bukan air. Nah, air yang rasanya rasa air, rasa segar. Taib. Apakah ini air? Bensin, apakah itu air? Bensin itu bukan air tapi dia cairan. Nah, cuka apel, air, cairan. Taib. Limun, sirup ini, cairan. Taib. Ini es apa namanya ini? Es teler atau es teba terserah lah ya, pokoknya es. Apakah yang bisa digunakan untuk berwudu? Tidak. Meskipun dia cairan tidak ada satupun, meskipun dia ada air di dalamnya, tidak ada satupun orang yang berwudu dengan es teler. Kecuali kalau dia lagi teler. Nah, kemudian limun. Bukan limun, apa namanya? Air jeruk. Nah, ini juga tidak bisa digunakan untuk bersuci karena namanya bukan lagi air tapi namanya air limun. Kalau ini air cuka, kalau ini air sirup, kalau ini air es teler. Kemudian pokari, warnanya apa? Hampir mirip air kan? Bisa nggak digunakan untuk bersuci? Tidak, karena rasanya bukan lagi rasa air, warnanya bukan lagi rasa air, baunya pun bukan lagi bau air murni, tapi dia sudah air yang air ion. Nah, maka ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misal seperti yang pernah terjadi dulu tahun yang lalu atau bukan tahun yang lalu, di bulan Maret 2024 kita Kampung Quran kita jalan-jalan ke Mande, kemudian kita terjebak kena banjir, kita terkurung 3 hari di sana nggak bisa kemana-mana, nggak ada air saat itu. Nah, kalau kita dapatkan ada di warung jual pokari, kita gunakan untuk berwudu untuk sholat, maka sholatnya tidak sah. Dia tetap harus berwudu dengan air murni. Akhirnya kita dapatkan air dari tebing-tebing atau dari bukit-bukit itu yang mengalir air, kemudian kita tampung di pasir-pasir baru kita gunakan untuk berwudu. Nah, itu airnya coklat. Nah, air coklat tercampur dengan tanah, boleh nggak digunakan berwudu? Air sungai yang tercampur dengan tanah, boleh nggak digunakan berwudu? Nanti akan kita bahas dalam air yang tercampur dengan benda suci. Taib. Maka
Air mutlak adalah yang kalau kita semua melihat air tersebut, kita semua akan mengatakan itu adalah air. Tidak mungkin ada orang mengatakan ini apa? Bensin. Tidak mungkin, oh ini air warna kuning. Air warna kuning berarti dia bukan lagi air. Nah, jadi air mutlak adalah air yang dia dalam kondisi aslinya. Nah, di antara dalil yang disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Fiqh Muyassar, tentang air laut. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang berwudu berwudu dari air laut. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Air laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Bangkai ikan halal atau haram? Halal. Ikan teri, ikan tuna, ikan salmon, ikan paus, ikan hiu. Ikan atau bukan ikan hiu itu? Ikan. Ikan paus, ikan atau bukan? Ikan, meskipun dia makan manusia, meskipun dia makan hewan yang lain. Kalau itu dia namanya ikan, kalau terdampar di daratan, boleh dipotong-potong, digoreng. Karena dia halal. Ikan itu disembelih atau tidak? Matinya disembelih atau gimana? Dipukul palanya biasanya kan. Anti kalau beli ikan lele, misalnya orang tua anti beli di pasar beli ikan lele, ikannya masih ke dalam keadaan hidup. Sampai di rumah diapain supaya dimasuki dalam keadaan hidup, dalam penggorengan? Enggak, dipukul dulu kepalanya biar mati. Itu bangkai itu bukan? Bangkai. Tapi bangkai itu bangkai yang halal. Tuh. Singa laut, pernah lihat singa laut? Pernah. Ikan atau singa nama singa laut itu? Ikan. Meskipun namanya singa laut tapi dia adalah ikan. Semua hewan yang hidup di laut. Apa saja hewan yang hidup di laut? Kuda laut ada nggak? Ada. Namanya kuda tapi dia adalah ikan. Udang jelas. Apa lagi? Lumba-lumba. Nah, boleh dimakan. Nah, jadi semua hewan yang hidup di laut yang kalau dia turun ke air dia mati, maka itu adalah hewan yang boleh dimakan. Nah, buaya hewan air atau hewan darat? Nah, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan buaya itu hewan darat, ada yang mengatakan hewan air. Yang mengatakan itu hewan air, maka buaya boleh dimakan. Di Kalimantan banyak satenya. Iya, di Kalimantan banyak satenya. Bagi orang yang menganggap buaya itu hewan air, maka dia adalah ikan. Tapi yang menganggap buaya itu adalah hewan darat atau menganggap buaya itu sebagai hewan buas, maka mereka mengatakan buaya itu adalah haram. Taib. Kemudian beliau menyebutkan dalam kitabnya, wa taslu tahara bima'in ghairil ma' kal khulli wal benzin wal asir wal limun. Tidak bisa tercapai taharah dengan selain air, dengan cairan selain air, seperti cuka, seperti bensin, seperti sirup, seperti limun, wa ma syabaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau engkau tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan tayamum dengan apa? Dengan tanah. Artinya ketika kita tidak punya air, Nabi SAW tidak menyuruh kita, oh kalau tidak ada air boleh berwudu dengan susu. Tidak. Kalau tidak ada air boleh berwudu dengan air kopi. Tidak. Nabi SAW mengatakan kalau tidak ada air silakan ganti dengan tayamum dengan tanah. Insya Allah masalah tayamum akan kita bahas nanti. Fakana taharah tahsul bima'in ghairil ma'i lana qala adimul ma'i ilaihi. Nah, lanukila adimul ma'i ilaihi walam yunqal ila turabi. Nah, lanukila adimul ma'i ilaihi. Seandainya bersuci boleh dengan cairan selain air, tentu akan ada riwayat, tentu akan berpindah kepada cairan selain air. Tetapi ternyata dalam syariat ketika tidak ada air, pindahnya kemana? Pindahnya kepada tanah. Baik, selesai. Ini pembahasan tentang air. Jadi gampang masalah air. Air adalah air yang murni
yang kalau kita lihat dengan mata kita, mata orang normal, orang yang sehat akalnya dan waras, dia kalau ditanya ini air atau bukan? Air. Nah, maka kita sepakat itu adalah air yang bisa digunakan berwudu, yaitu air tohur, air yang tahir fi nafsihi, tahir fi zatihi wa mutahhir li ghairihi. Kemudian pembahasan yang kedua di kajian kita malam hari ini adalah tentang al-ma'u iza khalatathu an najasah. Air kalau bercampur dengan najis. Nah, nanti lihat air di situ, ada air yang air comberan. Bisa digunakan berwudu? Jawabannya jelas tidak. Nah, apa itu air najis? Al-ma'u iza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi as-salasah rihuhu aw ta'muhu aw launuhu fahuwa najisun bil ijma'i la yajuzu isti'maluhu. Air jika bercampur dengan najis dan merubah salah satu sifat air. Apa sifat air? Baunya, rasa dan warna. 3 sifat air. Baunya bau air, rasanya rasa air, warnanya warna air. Kalau air tadi berubah salah satu sifatnya, terkena najis. Apa contoh najis? Contohnya kotoran manusia, akramakumullah. Nah, semoga Allah memuliakan nanti. Contohnya kotoran manusia atau pipis. Pipis anak kecil najis atau tidak? Pipis bayi najis atau tidak? Najis. Anggaplah pipis anak bayi tadi, dia pipis di ember, emaknya lagi nyiapin air buat mandi, sama anaknya langsung dipipisin. Nah, najis atau tidak air tadi? Nah, lihat di sini. Kalau air dalam tahu bak mandi anak-anak kan, buat mandikan bayi, ada anak umur 2 tahun sudah bisa jalan kan? Dia mau dimandikan sama emaknya, ibunya sudah pasang air panas, sudah pasang air hangat untuk mandi, dikasih baskom buat mandi itu. Anaknya buka popok langsung pipis di ember tadi, di tempat pemandian bayi tadi. Maka airnya kalau berubah 3 sifatnya, berubah warnanya, kalau dipipisin banyak, warnanya berubah atau tidak? Kemungkinan, anggaplah tidak berubah karena anak kecil biasanya pipisnya nggak sampai kuning kan ya. Nah, rasanya berubah atau tidak? Dicoba dulu mungkin ya. Atau baunya, biasanya kalau pipis anak kecil agak pesing. Nah, ketahuan. Maka kalau berubah, kalau rasa nggak mungkin kita coba kan. Nah, biasanya yang kita lihat adalah bau dan warna. Kelihatan ini warnanya sudah agak kuning. Atau kelihatan dengan mata kepala ibunya. Maka airnya berubah menjadi air najis. Maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi air najis adalah air yang bercampur dengan benda najis yang merubah, ingat dengan catatan, yang merubah salah satu sifat air, bau, rasa dan warna. Kalau tidak merubah nanti akan kita bahas. Baik. Ini air najis. Air najis adalah air yang bercampur dengan benda najis dan merubah salah satu sifat air tersebut. Baik. Ini 3 sifat air. Bau, rasa dan warna. Nah, air apapun yang kalau berubah satu saja dari 3 sifat ini, satu saja, tidak perlu semuanya, satu saja. Kita dapatkan air, kita cium baunya. Ini kok baunya kayak bau menyengat seperti itu. Atau bau kayaknya bau pasar kayaknya. Nah, rasanya juga ketika kita mau berwudu, kemudian kita kumur-kumur, kok rasanya agak sepet-sepet gitu airnya misalnya. Ini sudah berubah sepertinya. Atau warnanya sudah berubah. Airnya sudah berubah menjadi warna kuning. Bukan karena tanah, tapi mungkin karena dikasih pewarna air, pewarna makanan, atau dikasih belau, tahu belau kan? Ya, dikasih belau atau dikasih cat terkena pewarna air. Nah, maka satu saja berubah dari 3 sifat ini, maka air tadi sudah dikatakan berubah. Apalagi kalau yang merubah tadi adalah benda najis, maka kita katakan benda tersebut, air tersebut berubah menjadi air najis. Taib. Ini yang pertama. Jadi air najis adalah air yang kalau berubah salah satu sifatnya ketika kemasukan benda najis, maka semua ulama sepakat
air tersebut adalah najis. Taib. Contoh. Anti kan sudah pernah mandi ke Minang kemarin kan? Besar atau kecil kolamnya? Taib. Andaikan ada orang datang bawa 1 ember kotoran sapi. Kotoran sapi, ya jangan kotoran sapi lah. 1 ember kotoran manusia. Dituangkan ke dalam kolam tadi. Berubah atau tidak airnya? Maka airnya menjadi najis dengan kesepakatan para ulama. Nah, itu najis jelas. Atau darah sapi misalnya dimasukkan ke dalam kolam tadi, maka airnya berubah menjadi najis. Baik. Sekarang kasusnya begini. Anti punya 1 ember air. Kemudian tangan anti luka. Ujung jarinya, misalnya lagi mau menghidupkan di kamar mandi, kan ada di kamar mandi ada embernya kan? Ketika menghidupkan keran, la qadarullah, mudah-mudahan tidak terjadi, tangannya terluka. Misalnya ada kawat di situ, kemudian jatuh darahnya menetes 1 tetes ke ember tadi. Anti melihat darah najis atau tidak? Darah najis. Nah, jatuh darahnya ke dalam air. Tapi air tadi tidak berubah. Dia tetap seperti air. Sekarang pertanyaannya, najis atau tidak airnya? Nah, ini kita lihat ya. Baik. Air jika tercampur benda najis namun tidak merubah salah satu sifatnya. Air jika tercampur benda najis namun tidak merubah salah satu sifatnya. Apa sifat air tadi? Bau, warna, rasa, dan warna. Air tadi, anti punya 1 ember air, kemasukan darah 1 tetes atau 2 tetes, 3 tetes, tapi airnya tetap jernih. Anti cium airnya tetap bau air. Anti kumur-kumur dengan airnya, ternyata masih rasa air, tidak ada rasa darah. Apakah air itu suci atau najis? Maka para ulama menyebutkan diantaranya, kalau air itu banyak, maka kalau kemasukan benda najis, maka tidak dihukumi najis. Kalau air itu sedikit kena najis, maka air itu najis. Nah. Jadi kalau air itu banyak kena najis tapi tidak berubah, maka tidak najis. Sekarang kalau airnya sedikit itu apa? Misalnya 1 ember, nanti kita bahas. Misalnya 1 gayung kena pipis anak kecil 1 tetes. Nanti lagi gendong adik bayi, tiba-tiba adiknya karena nggak pakai popok dia pipis. Kemudian airnya anti angkat dengan cepat, tapi pipisnya tetap nyemplung ke ember tempat dia mandi. Kelihatan 1 tetes masuk. Nah, najis pipis manusia najis kan? Najis. Taib. Ketika tadi masuk ke dalam ember, kelihatan. Anti lihat airnya nggak berubah. Tapi airnya cuma 1 yang kena tadi cuma 1 gayung misalnya. Air dalam gayung. Apakah airnya najis? Kalau airnya sedikit, maka para ulama mengatakan jika air itu sedikit, kalau kemasukan najis maka dihukumi najis. Nah, ini pendapat yang disebutkan dalam kitab Fikih Muyassar. Beliau menyebutkan amma in khalatothu an-najasah walam tughayyir ahada awsafi. Adapun kalau bercampur dengan najis, air yang bercampur dengan najis dan tidak merubah salah satu sifatnya, fa in kana katsiran, kalau dia banyak, lam yanjus, maka tidak berubah menjadi najis, wa tahsulu at-taharah bihi, bisa digunakan bersuci. Wa amma in kana qalilan, kalau air itu sedikit, fayanjuzu, maka berubah menjadi najis, wala tahsulu taharah bihi, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sekarang pertanyaannya, apa batasan air itu banyak atau sedikit? Air 1 ember banyak atau sedikit? Air 1 drum banyak atau sedikit? Air 1 gayung? Air 1 kolam? Banyak. Banyak dan sedikitnya dalam istilah syariat tidak menggunakan istilah yang banyak digunakan manusia. Kita mungkin mendapatkan air dalam 1 drum, itu banyak. Air dalam 1 ember, itu banyak. Air 1 gayung sedikit, air 1 gelas sedikit, air dalam 1 botol sedikit. Dalam istilah syariat mereka punya istilah
kapan air itu dikatakan banyak, kapan air dikatakan sedikit. Baik. Air kapan dikatakan banyak atau sedikit? Air dikatakan banyak jika ukurannya 2 kullah atau lebih. Kapan dikatakan sedikit? Kalau ukurannya kurang dari 2 kullah. Artinya banyak itu sama dengan lebih besar atau sama dengan 2 kullah. Antum sudah pernah belajar bilangan sama dengan atau sama? Sudah kan waktu di SD ya? Ini kan lebih besar ya. Kalau dikasih di bawah ini berarti kan sama. Nah, kalau air sedikit, air yang lebih sedikit dari 2 kullah. Nah, ini kan sedikit ya. Tinggal kalau nanti nggak bisa membedakannya, tinggal kasih garis di sini. Kalau K berarti kecil. Kalau seperti ini tinggal kasih garis besar. Baik. Nah, jadi air yang dikatakan banyak adalah air yang mencapai 2 kullah atau lebih. Air yang sedikit adalah air kurang dari 2 kullah. Nah, sekarang 2 kullah itu berapa liter? Nah, kita lihat gambar berikut ya. Nah, ini diantara cara yang digunakan sebagian ulama, utamanya atau diantaranya mazhab Syafi'i. Mereka menyebutkan 2 kullah adalah ukuran air dalam bak mandi yang panjangnya, lebarnya, tingginya sama, 60 kali 60 kali 60. 60 kali 60 kali 60 berapa dapatnya? Berapa? 6 kali 6 36. 36 kali 6 216 liter. 216 liter. Sekitar 200 liter. Para ulama menyebutkan kira-kira 2 kullah itu sekitar 200 liter plus mie lebih dan kurang. Ada yang mengatakan 160, ada yang mengatakan kira-kira antara 200 lebih sedikit atau kurang sedikit, sekitar 200 liter. 1 ember itu berapa liter? 1 ember berapa liter? 1 gayung berapa liter? Anggaplah kalau 1 gayung itu setengah liter ya, atau 1 liter, anggap 1 liter. Berarti kalau 1 ember berapa liter? Sampai 200? Enggak. 1 drum sampai 200? 1 drum mungkin enggak? Mungkin ya. Nah, mungkin dapat 200 liter. Tapi kalau 1 ember yang anti gunakan di kamar mandi, itu berapa liter kira-kira? 100 liter kayaknya enggak nyampe kan? Maka air itu dalam istilah syariat, banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau kemasukan benda najis, najis atau tidak? Najis. Berarti kalau misalnya biasanya kalau yang perempuan atau yang laki akhwat biasanya kalau pipisnya kan jarang yang duduk ya, jarang yang berdiri. Ada laki-laki yang pipisnya berdiri misalnya, dia masuk kamar mandi pipisnya berdiri, kemudian pipisnya tadi lompat karena kena lantai, lompat masuk ke dalam ember. Dia lihat yang pipis lihat, dan airnya 1 ember, najis atau tidak airnya? Najis. Kenapa? Karena airnya sedikit. Maka hati-hati. Anti bilang sama saudara anti yang laki-laki kalau masuk dalam kamar mandi, pipisnya jangan berdiri, suruh pipis duduk. Nanti bisa jadi ketika pipis airnya lompat berterbangan masuk ke dalam ember. Nah, maka para ulama kalau dalam kitab fikih Muyassar mereka menyebutkan 1-2 kullah itu sekitar 160 liter. Nah, dalam mazhab Syafi'i, dan ini yang banyak digunakan oleh para ulama juga. Jadi ada perbedaan mereka dalam menentukan 2 kullah itu berapa. Mereka sepakat 2 kullah, tapi 2 kullah itu berapa liter? Nah, ada beberapa pendapat dan wallahu a'lam, Ustadz cukup menyebutkan 1, nanti kalau nanti belajar lagi suatu saat dalam kitab yang di SMA atau di kuliah nanti bisa silakan pelajari lagi. Kita gunakan saja istilah atau salah satu bilangan yang disebutkan sekitar 216 liter atau 2 plus minus 200 liter. Nah, mereka menyebutkan ukuran panjang bak mandi tadi seukuran 1 lengan. 1 lengan itu dari ujung jari sampai siku. Tambah 1/4 orang dewasa. Ini istilah yang mereka gunakan. Jadi panjang kali lebar kali tinggi
1/4, dan 1/4 itu sekitar 60 cm, dapatnya 216 liter. Ya, kita katakan, kita bulatkan 2 kula itu sekitar 200 liter. Nah, ada lebih dan kurang. Baik. Beliau menyebutkan, mana dalilnya? Mana dalil bahwasanya batasan 2 kula itu adalah kalau sudah mencapai 2 kula tidak menjadi najis. Beliau menyebutkan, wa dalilu ala zalika hadisu Abi Sa'id al-Khudri. Dalilnya adalah hadis yang disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun. Air itu suci. La yunajjisuhu sayun. Tidak bisa berubah menjadi najis dengan apapun. Air itu suci, tidak bisa berubah menjadi najis dengan apapun. Dan hadis ini kemudian ditambah lagi dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, iza balagha al-ma'u kullataini lam yahmilil khabas. Kalau air itu mencapai 2 kullah, maka dia tidak bisa ternajisi. Kalau air sudah mencapai 2 kullah, maka tidak bisa terkena najis. Berarti kalau kurang dari 2 kullah, kalau terkena najis maka berubah menjadi najis. Ini pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi air kalau terkena najis, kalau dia merubah seluruh sifatnya, ya, merubah salah satu sifatnya, ada yang berubah, maka mau banyak atau sedikit kita katakan najis. Tapi kalau air tadi terkena najis tapi tidak berubah, tidak ada yang berubah sifatnya. Kalau dia banyak maka tidak najis. Kalau dia sedikit maka berubah menjadi najis. Ini menurut yang disebutkan dalam kitab ini, kitab Fiqh Muyassar. Meskipun ada pendapat lain dari para ulama, tapi tidak usah sebutkan di sini biar tidak pusing. Sekarang coba kita praktekkan. Praktekkan ini dalam apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Air banyak dan sedikit. Jadi sekarang anti mulai paham ya. Air banyak dalam istilah syariat artinya apa? Air banyak. Air banyak itu berapa? 2 kula atau lebih. Kalau sedikit kurang dari 2 kula. Taib. Kalau air ini banyak atau sedikit? Air ini. Kalau dari bak mandi ini, kita lihat dulu apakah ukurannya itu 60 kali 60 kali 60. Nah, di Madura di tempat orang tua istri Ustadz di sana orang Madura, mereka itu bikin kamar mandinya, bikin baknya itu ukurannya lebih daripada 2 kullah. Kenapa? Supaya tidak terkena najis. Karena orang di Madura itu rata-rata mazhabnya Syafi'i. Hampir semua kamar mandinya di sana mereka ukurannya 2 kullah atau lebih. Taib. Air tandon. Berapa ini? Banyak atau sedikit? Banyak. Ini 550 liter. Andai misalnya anak Ustadz ini naik ke atas, pipis di atas itu. Dia pipisin air tandonnya. Airnya tidak berubah. Najis atau tidak? Tidak. Andaikan. Andaikan ada tikus masuk ke dalamnya dan tidak merubah, tidak bau dia. Misal. Kalau berubah maka najis. Kalau tidak berubah maka tidak najis. Ingat, kalau tidak berubah. Atau ada anak yang iseng misalnya, dia ambil dimasukin ke dalam tandon. Iseng dia. Kelihatan sama kita, dikejar-kejar, nggak boleh. Kita lihat airnya, ternyata airnya masih tetap air, maka airnya tidak najis. Taib. Kalau air kolam 2 kula atau lebih? Lebih. 2 kula atau lebih kan? Kalau ada yang mandi di dalam sambil pipis di dalamnya. Nanti kemarin ini Minang ini ya. Nah, ada yang mandi di Minang sambil pipis. Andaikan ada anak yang mandi di Minang sambil pipis, dan sebenarnya hukumnya haram ya. Hukumnya haram pipis di air tergenang. Tapi andaikan itu terjadi, airnya najis atau tidak? Airnya najis atau tidak? Karena 2
2 kul atau lebih. Kira-kira kalau dipipisin satu orang berubah atau tidak airnya? Tidak. Dan biasanya di kolam renang banyak yang pipis ya, cuman nggak ngaku. Nah, iya, kolam renang atau air kolam alam seperti ini. Kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.